Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yuhan Anissa. Kita akan membuat podcast bertemakan COVID-19 bersama teman-teman KKN kelompok saya, tim Swanat Diva, yang beranggotakan Lailin Rani dan Marhen Islami Nasution. Oke, jadi pertanyaan pertama nih ya. Kita langsung aja ya. Pertanyaan pertama, kalian percaya nggak sih sama COVID? Dan alasannya apa? Kalau aku sih percaya ya, karena ya gila kali gak percaya. Udah di media udah lihat banyak meninggal. Terus tetangga sendiri juga banyak yang, karena kan aku tinggalnya di kota ya, beberapa tetangga udah kena COVID ya, meskipun nggak sampai meninggal ya, nauzubillah, bukan berarti mendoakan ya. Oke. Tapi mungkin ada juga ya orang yang nggak percaya kalau dia belum kena sendiri. Tapi kalau aku sih dengan ngelihat itu aku udah percaya sih. Oke, Laili, jawabannya sangat-sangat bagus sekali. Terima kasih. Lalu, bagaimana nih untuk Bapak Marhen Islami Nasution ya? Baik, kalau menurut saya sih percaya aja gitu. Soalnya di dalam media seperti yang Laili bilang tadi, sudah banyak gitu kejadian-kejadian yang seperti orang meninggal atau apa gitu kan, atau tetangganya yang udah terinfeksi atau yang lain gitu. Kayaknya sih percaya gitu. Kayaknya. Ya percaya kok. Oke. Tapi ini kalian tahu gak sih, emangnya media bisa dipercaya banget? Kalau aku sih percaya ya, karena kalau aku sih husnuzon aja sih. Kalaupun memang mereka nambah-nambahin bumbu biar menarik ya apa yang disampaikan media, ataupun bahkan berbohong, ya itu kan mereka sendiri yang kena imbasnya. Oh gitu, Masya Allah. Kalau dari Marhan gimana nih? Emang media tuh bisa dipercaya banget ya? Kalau menurut saya sih positif aja ya, percaya aja gitu. Oh gitu, jadi percaya sama media. Kalau aku pribadi sih, aku kayak, kalau dari media sih yang kayak dari Laili bilang tadi ada bumbu-bumbunya, jadi aku kayak lebih tidak, bukan nggak mempercayai, tapi kurang mempercayai itu gitu. Tapi aku sendiri tuh percaya sama COVID, karena dulu sempat nggak percaya, tapi karena aku nggak percaya, aku diberikan penyakit itu sendiri kepada diriku dan keluargaku. Jadi aku percaya akan COVID, tapi kalau misalnya dari media sih aku jarang baca ya. Kalau dari media-media mah banyak bumbunya, jadi nggak begitu percaya. Cuma kalian pengen tahu nggak sih gimana rasanya kena COVID? Mau. Jadi gini, rasanya kena COVID itu tuh gimana ya? Kalau bisa sih kita nggak usah kena ya, karena memang sakit sih. Rasa sakitnya tuh 2 kali lipat dari sakit yang biasanya. Kan aku ada kena vertigo. Nah, jadi vertigo itu kan sakit kepala ya, yang diiniin sakitnya itu. Jadi pas ketika aku kena COVID, sakit kepala aku tuh 2 kali lebih lipat. 2 kali lipat lebih sakit. Oke. Jadi kayak sampai Panadol tuh aja tuh nggak mempan sama aku, paracetamol tuh nggak mempan, obat itu tuh nggak mempan sama aku, saking sakitnya. Pas banget waktu itu aku lagi sibuk-sibuknya, ada tugas banyak kan dari kuliah. Nah, jadi capeknya makin berlipat-lipat ganda guys. Oh my god. Cuma ya itu, jadi aku ngerjain tugas tuh memang di siang sampai sore, terus malamnya udah istirahat, nggak mikirin apa-apa. Intinya sih kemarin COVID itu aku sakitnya berapa hari ya, mungkin seminggu ada, kayak emang yang benar-benar sakit. Setelah itu aku kayak alhamdulillahnya udah merasa baikan gitu. Terus aku kemarin tuh juga sempet penciuman aku tuh hilang gitu. Terus juga sesak napas sih nggak begitu ya, mungkin karena capek jadinya agak sesak napas gitu deh. Kalau misalnya udah sesak napas tuh dada aku berdebar-debar seperti jatuh cinta. Terus apa lagi nih? Gini, aku pribadi pengen bertanya nih pada kalian berdua, apa sih penyebab infeksi coronavirus? Penyebabnya maksudnya penyebab yang bagaimana? Penyebab seperti gini loh, misalkan kita ada
misalnya memandang matanya gitu kan, itu apakah terkena corona atau gimana gitu? Hanya dengan memandang mata kayaknya sih bukan terkena corona ya, tapi ke hati jatuhnya. Kalau itu sendiri sih penyebabnya tuh ini ya, dari bersentuhan, habis itu kayak batuk-batuk atau bersin tapi nggak tutup mulut, terus percikan-percikannya tuh kena ke orang. Dari situ sih kalau menurut aku. Kalau menurut Laili gimana? Kalau aku nggak tahu ya, soalnya aku bukan dokter, itu kayaknya. Oh iya benar sih ya. Oke, kok bahas dokter kita mundur. Kita mundur. Tapi kalau misalnya aku kemarin itu bisa terkena corona itu karena ayah aku sholatnya ke masjid. Nah di situ tuh kenanya. Jadi orang di masjid itu ada yang lagi sakit tapi nggak mau ngaku, dan dia tuh tetap pergi ke masjid meskipun dia lagi sakit. Nah di situ terkenanya usut punya usut ya, kemarin cerita-cerita gitu sama tetangga aku. Ternyata katanya memang orang daerah masjid sana tuh ada yang lagi kena covid kemungkinan, tapi dia walaupun lagi sakit tetap sholat ke masjid, tetap beraktivitas, mobilitasnya tuh masih jalan banget gitu. Gitu deh kalau menurut aku. Kalau menurut Marhen sendiri gimana? Menurut saya sih seperti tadi tuh, kayak percikan air liur gitu ya, misalnya kita lagi berbicara gitu, atau kayak bersentuhan gitu sama yang kena covid gitu. Ya sih gitu. Oke, oh ya, ini untuk teman-teman yang lagi dengerin ya podcast kita, ini kita lagi pakai masker kok, dan jarak kita juga 1 meter ya teman-teman, jadi tidak perlu khawatir. Ini kita sesuai dengan prokes juga. Nah terus nih aku juga mau ini ya, bertanya tentang masalah di tempat kita KKN teman-teman, di desa Teluk Kenidai. Nah jadi kemarin tuh aku tuh nggak aku sih, kita tuh sempat bertanya juga sih sama anak-anak di situ, kenapa pada nggak pakai masker, pergi main tuh nggak pakai masker. Kenapa? Ternyata jawabannya indah ada corona si koroka keceknyo kawan-kawanku. Bagaimana sih menurut tanggapan kalian gitu? Sepertinya karena di daerah itu sih belum ada terinfeksi gitu, terinfeksi dari virus corona itu. Makanya dari paradigma dari desa itu sendiri, sepertinya jika tidak ada yang terkena maka tidak ada yang percaya gitu. Menurut saya gitu. Oh gitu. Kalau menurut Laili sendiri gimana sih? Kalau menurut aku kayaknya warga desa itu sebenarnya percaya gitu, tapi mungkin mereka berpikir corona itu nggak seberbahaya itu, karena memang mereka sehat-sehat aja sampai sekarang, nggak ada yang tertular, nggak ada yang terpapar. Karena mungkin di desa ya, jadi kan yang banyak terpapar itu yang orang-orang yang tinggal di kota gitu kan. Karena di desa nggak ada orang luar masuk, jadi ya mereka sehat-sehat aja sampai sekarang kan nyatanya. Bener juga sih. Kalau menurut aku sih mungkin mereka udah ada yang terkena ya, karena mungkin sih, tapi nggak tahu juga ya. Menurut aku sih kayaknya mungkin udah ada yang terkena, tapi karena orang desa itu kerjanya banyak ya, mereka berkebun ini itu, jadi mungkin menurut mereka itu penyakit yang biasa aja, kayak demam biasa, enggak yang sampai sesak napas banget yang kayak gitu, enggak, tapi gejala ringan, terkenanya gejala ringan, dan mereka mungkin memikirkan bahwa itu penyakit demam biasa aja gitu, jadinya nggak mereka pikirkan banget gitu kan. Karena kalau corona ini nih kita nggak bisa terlalu banyak mikir, kita tuh nggak bisa stres. Semakin kita memikirkan, semakin kita sakit gitu loh teman-teman. Kalau menurut aku gitu ya. Jadi kita kalaupun kita sakit ya udah have fun aja gitu. Oke, terus nih kita lanjut ya. Nih Lail nih sebagai anak jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Oke. Bagaimana sih kita menyikapi coronavirus ini dalam pandangan Islam gitu loh? Ya, jadi di zaman Rasulullah dulu itu pernah terjadi wabah namanya penyakit taun. Kalau dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu kalau wabah
itu belum tentu taun, tapi kalau taun itu udah pasti wabah, gitu penjelasannya. Nah, kata taun itu bisa untuk menjelaskan 3 hal. Yang pertama, tanda-tanda yang tampak seperti yang dikatakan dokter. Kemudian yang kedua, kematian yang terjadi akibat taun itu kematian yang syahid bagi setiap muslim. Kemudian yang ketiga, taun juga digunakan untuk mengungkapkan faktor penyebab penyakit. Dalam hadis sahih disebutkan taun adalah sisa hukuman yang diturunkan kepada Bani Israel. Nah, kalau dari Ensiklopedia Salat jilid 2 oleh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, ada yang menerangkan bahwa taun atau taun itu sebagai kematian massal. Ada juga yang mengatakan sebagai penyakit menular yang merusak udara dan anggota tubuh. Jadi taun itu menjangkiti banyak orang di suatu tempat tertentu. Nah, untuk menekan persebaran penyakit taun, ada 3 cara yang dilakukan Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam hadis beliau. Yang pertama itu berdiam diri di rumah. Jadi hadisnya itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, dia bertanya kepada Rasulullah perihal taun, lalu Rasulullah memberitahuku, kata Aisyah, zaman dahulu taun adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seorang yang sedang tertimpa taun kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridho ilahi seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Itu hadis riwayat Ahmad. Jadi yang pertama adalah berdiam diri di rumah. Kemudian yang kedua adalah tidak mendatangi tempat terjadinya wabah atau tidak meninggalkan tempat terjadinya wabah. Jadi hadisnya dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab pada saat itu menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai Saruh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Saruh. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Berarti ini cocok banget ya dengan suasana corona yang sekarang ini ya. Kita memang kalau bisa tuh sabar aja gitu loh, di rumah aja, jangan kemana-mana, jangan pergi mainnya secara virtual aja gitu kan. Bener ya Allah, kita harus banget untuk mengurangi mobilitas ya, mengurangi aktivitas kita untuk keluar rumah. Kalau nggak penting-penting banget tuh nggak perlu gitu, ngapain gitu. Zaman sekarang tuh udah canggih, kita bisa pergi belanja melalui online. Apa sih yang nggak bisa gitu ya kan? Kita ada Shopee, Tokopedia. Ini bukan sponsor. Terus kita juga ada tuh kayak dari Indomaret aja tuh sekarang udah bisa gitu diantarin ke rumah gitu. Kemarin aku waktu kena Covid kemarin itu, aku pesen apa-apa tuh memang lewat online gitu, dari Indomaret contohnya. Itu aku pesennya online, aku suruh bang tolong letakin di pagar aja ya belanjaannya gitu. Nah, itu juga dijelaskan sama hadisnya dari Usama bin Zaid dari Nabi SAW. Beliau bersabda, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau kita ada wabah di suatu tempat, kita jangan datang ke situ biar kita nggak tertular. Tapi kalau wabah itu terjadi di tempat kita jangan keluar. Bukan berarti kita disuruh di situ untuk apa ya? Ya udahlah, matilah di situ tempat itu gitu. Bukan itu sih, tapi biar mudorotnya itu nggak lebih banyak gitu. Karena kalau kita keluar, kita akan menularkan kepada orang lain gitu. Berarti lockdown adalah pilihan yang tepat ya kalau ini. Kalau lockdownnya oke lah. Sekarang lockdownnya kayak masjid-masjid ditutup, jalan ditutup. Tapi kalau pusat perbelanjaan masih ramai, tepat nggak sih itu sebenarnya? Maksudnya? Jangan dimasukkan, nanti kontroversi. takut dulu, ada yang takut nih. Lanjut. Oke, yang ketiga adalah mencari pengobatan dan mengharap ridho Allah SWT. Jadi Allah menurunkan penyakit itu udah pasti ada obatnya gitu. Karena diceritakan dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada penyakit yang Allah ciptakan kecuali Allah telah menciptakan obatnya juga. Jadi
selain itu juga mengharap ridho Allah ya. Jadi ketika wabah melanda, dianjurkan untuk senantiasa mengharapkan ridho Allah seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Jadi orang-orang yang meninggal karena wabah itu diganjari dengan pahala orang yang mati syahid. Oke, terima kasih kepada Lail yang telah memberikan jawabannya. Sekarang kita akan berlanjut nih ke ilmu peternakan. Oke. Jadi, kalau di peternakan tuh, di ilmu peternakan sendiri gimana sih? Ada nggak sih hewan yang terkena penyakit? Atau bahkan ada nih hewan yang bisa coronavirus ini tuh bisa terkena ke hewan gitu. Bisa nggak sih? Gimana nih menurut seorang mahasiswa Marhen Islami Nasution, tanggapannya sebagai jurusan ilmu peternakan? Sepertinya sih tidak ada ya, soalnya belum ada sih kasusnya untuk dari manusia ke hewan gitu. Tetapi sebenarnya kan coronavirus ini kan awalnya juga dari hewan juga ya, seperti kelelawar gitu. Kelelawar. Ya, dan dulu tuh sih pernah ada seperti virus flu burung gitu ya. Flu burung itu merupakan saluran pernapasan akut yang menyerang organ tubuh, terutama paru-paru pada umumnya. Itu dari ternak ke manusia, itu bisa terjangkit gitu. Seperti kita, misalnya nih, unggas ini terkena flu burung. Setelah itu kita memegangnya tanpa ada seperti APD gitu ya, pemakaian apa gitu, itu bisa terkena sih. Oh gitu, jadi hewan seperti itu bisa terkena penyakit juga ya ternyata ya. Oke. Terus apa lagi nih? Sepertinya sih udah. Segitu aja. Oke, terus gimana sih solusinya gitu? Solusi dari ini semua. Mungkin ada tips-tips sehat kah atau gimana? Oke, jadi karena aku bukan dokter ya, jadi aku nggak bisa ngasih tips sehat sesuai sesuai ilmu kedokteran. Tapi aku mempelajari cara-cara sehat, tata cara sehat dari Rasulullah. Jadi yang pertama itu memakan makanan yang halal dan baik dan sehat, halalan thayyiban. Kalau di sunahnya kalau Rasulullah itu mengajarkan kita untuk makan habatus sauda, makan kurma, terus zaitun, kemudian juga madu dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Terus yang ketiga adalah puasa. Setelah puasa, selanjutnya adalah tidur yang cukup atau tidak begadang. Terus kalau nanti ada yang protes, tapi Rasulullah sering begadang, Rasulullah sering sholat malam. Iya, beliau begadangnya sholat malam. Sholat itu kan menyehatkan. Sholat itu melancarkan peredaran darah, salah satunya. Jadi kalau intinya jangan begadang kalau nggak ada gunanya. Ih, kayak lagu dangdut ya. Begadang jangan begadang. Terus apa lagi ya? Bersiwak itu adalah salah satu cara Rasulullah untuk terus sehat juga. Kemudian tidak pemarah. Jadi ya orang marah tuh bikin sakit kepala loh kalau orang marah-marah tuh. Jadi Aku juga sering sih ngerasain kalau marah-marah sakit kepala gitu. Nah itu makanya. Jadi mungkin itu sih sedikit tips sehat. Sebenarnya tips sehat ala Rasul tuh banyak banget. Cuma kayaknya itu cukup deh. Thank you Lail. Kalau dari ilmu peternakan gimana bro? Gak ada. Oh nggak ada, ya udah. Nah jadi kalau misalnya dari aku sendiri nih ilmu hukum itu kita jangan lupa mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang udah menerbitkan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19 ini yang merupakan untuk upaya mendukung keberadaannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa wabah penyakit sebagai salah satu bencana non alam yang perlu dikelola potensi ancamannya. Nah jadi kayak kan pemerintah tuh udah ada tuh nyuruh kita untuk social distancing atau physical distancing. Terus ada juga membatasi sosial berskala besar.
Terus ada PSBB yang sekarang udah diganti jadi PPKM yang kepanjangannya dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi pemerintah pun sudah berusaha untuk menghilangkan corona ini. Kita pun juga harus membantu pemerintah. Jadi kita jangan lupa untuk stay at home. Kurangilah mobilitas, selalu memakai masker, jangan lupa cuci tangan yang bersih, gunakan hand sanitizer. Oke teman-teman, sekian podcast dari kami tentang COVID-19. Saya Yuhan Anissa. Dan saya Marek Nislam Nasution. Lailin Riani. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya kalau ada.